Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, kembali lagi di Ramadan Research Corner di episode ke-8. Tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu tantangan besar dalam kesehatan masyarakat. Pengobatannya tidak sebentar, dia membutuhkan minimal 6 bulan dan membutuhkan kedisiplinan yang tinggi dari pasien itu sendiri. Masalahnya, tidak semua pasien mampu mempertahankan kepatuhan hingga terapi selesai. Padahal, sedikit saja terapi terputus atau 1 hari saja tidak minum obat, risiko resisten obat bisa meningkat dan memperberat kondisi pasien. Lalu muncul pertanyaan penting, bisakah teknologi membantu meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan TB? Nah, hari ini kita akan membahas penelitian tentang edukasi dan monitoring berbasis Android untuk meningkatkan self-care adherent pada pasien TB. Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Haja Lilis, Lisma Magister Keperawatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Dr. Salam. Miftah. Oke, kumaha damang Ibu? Alhamdulillah. Ibu Alhamdulillah. Lilis ini bukan hanya sebagai dosen, beliau juga sebagai WR1 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Alhamdulillah. Dengan kesibukan beliau, beliau masih menyempatkan hadir di acara Ramadan Research Corner ini. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di Ya, acara sama-sama, kami. Pak. Hmm. Baik Bu, untuk penelitiannya Bu nih ya, seberapa besar Bu persoalan ketidakpatuhan pasien TB yang Ibu temukan di lapangan Bu? Kita tahu ya bahwa di Indonesia itu kan TB itu tidak pernah surut gitu ya. Mhm, Ini adalah penyakit yang memang sejak dulu sekali gitu ya, mhm. yang terus-terusan ada. Nah, persoalan yang tadi disampaikan itu adalah memang betul ketidakpatuhan itu di setiap lokus itu pasti ada, Pasti ada. gitu ya. Karena apa? Karena memang, di lapangan ya kenyataannya, salah satu di antaranya penyakit TB ini juga merupakan, yang memiliki, persoalan terkait dengan, kalau ini stigma Stigma, gitu ya. betul. Jadi kadang-kadang, pasien sendiri merasa malu ketika dia harus datang, setiap, bulan ya, harus datang ke puskesmas untuk ambil Betul, obat itu menjadi permasalahan tersendiri. betul. Sehingga, biasanya pasien-pasien seperti itu, diambilkan obatnya itu oleh keluarganya gitu ya, atau oleh, eee, petugas menelan obat. Oh, oke. Nah, tapi kan kendalanya tidak Ya, sesederhana itu gitu ya, ketika mereka ya, yang biasa ngambil sewaktu-waktu berhalangan, betul. nah itu, sehingga mereka tidak bisa mengambil. Nah, itu mungkin salah satu celah Kesalahan, ya terjadinya betul. ketidakpatuhan. Itu dari pihak eksternal gitu ya. Yang internalnya sendiri adalah, ya tadi itu gitu ya, mereka menjadi stigma itu menjadi, permasalahan yang paling utama sebetulnya, Ini yang dengan maksud TB. Ibu stigma di sini berarti stigma terkait penyakitnya berarti ya, Bu, ya? Betul betul Karena ya. penyakit TB ini mungkin penyakit yang menular berarti ya, Bu, ya? Nah, Betul jadi betul. ketika mungkin dia kena penyakit TB orang lain tahu, itu mungkin Nah, gitu ya. itu Jadi bisa. mereka merasa malu gitu ya. Oke. Terkadang yang namanya TB ini, Mhm. dibungkus dengan penyakit yang lain Oh, gitu ya. Biasanya bilang, "Ini mah bukan penyakit menular ya, tapi, paru-paru basah." Nah, itu ya, itu kan biasanya masyarakat seperti betul. begitu gitu ya. Jadi, ini mungkin hal-hal yang, sering terjadi di masyarakat, nah gitu. Berarti tadi faktornya ada eksternal, ada internal Ada ya, Bu, ya? internal Oke, gitu yang ya. menyebabkan bahwa, banyak pengobatan yang tidak selesai ya Tidak sampai selesai, akhirnya. betul Berarti betul. ini minimal pengobatannya berapa bulan, Bu, kalau TB, Bu? Paling pendek itu 6 bulan 6 ya. bulan. Jadi Oh, kalau lama juga seandainya berarti ya? betul ya. Oke. Jadi kalau misalkan hasil pemeriksaannya sudah betul-betul negatif ya, Mhm. baik itu dari sputum ataupun juga ronsen, baru Langsung diperbolehkan untuk, stop obat kan oke. gitu ya. Mhm. Sebagian besar sekarang ini, jarang tuh yang 6 bulan, malah Oke gitu. 9 bulan, 1 tahun gitu ya. Bahkan diprediksi kalau kita diskusi dengan beberapa kepala puskesmas itu ternyata, eee, yang TB ini kecenderungan resistennya sudah ada gitu ya. Jadi kadang-kadang ya 1 kali makan obat gitu ya,
gitu ya. losen gitu ya, loss. Nah, kemudian dia datang lagi Nah, gitu ya. Mereka tidak mengungkapkan bahwa sebelumnya dia pernah makan obat TB oke. gitu ya. Seperti itu. Jadi tahu-taunya udah parah gitu ya, Bu, ya? Iya, betul betul. Sehingga pada pengobatan berikutnya itu Mhm, tidak terdeteksi kan awalnya. betul betul. Nah, ketika pengobatan 6 bulan belum selesai, Mhm, 9 bulan juga belum selesai, ya mereka kadang-kadang sampai ke 1 tahun tahun, gitu ya. iya. Tuh, jadi lebih memperberat berarti ya kasihan Betul pasiennya betul berarti ya betul. kalau tidak patuh Oke. ya. Oke. Kalau dari populasinya, Bu, apakah saat ini tinggi juga, Bu, untuk terkait TB ini? Sekarang ini semakin meningkat Semakin sebetulnya meningkat ya. ya? Kalau dulu ya saya lihat itu dalam, pengobatan Mhm, rata-rata kan 30-an gitu ya. betul. Sekarang tuh ada puskesmas yang sampai 100. Waduh, ngeri juga ya, Bu, Yang ya? sedang melakukan Mhm. pengobatan ya, bukan bukan, kumulatif gitu Kumulatif ya. yang sudah selesai begitu Iya ya? gitu ya, bukan dengan yang ini yang sedang melakukan pengobatan. Luar biasa Biasanya berarti. kalau yang sedang melakukan pengobatan di angka 30-an, Mhm, paling tinggi itu dulu tuh 60-an gitu 60 ya. ya. Nah sekarang itu Saat ini luar biasa sampai ada 100 satu ya? lokus itu sampai 100 Oh, luar gitu biasa ya. ya. Oke. Berarti itu butuh tantangan dan perhatian Ya kita juga ya, betul Bu, ya? betul betul. Ini mungkin, bukan hanya tugas dari tenaga kesehatan, ini juga Betul harus menjadi perhatian kita sebagai akademisi betul. juga gitu ya. Oke. Mhm. Oke, Ibu untuk menggunakan di sini dalam penelitian Ibu kan ada istilah self care adherent ya, Bu, ya. Iya Nah, betul. bisa dijelaskan Bu secara sederhana untuk sobat riset tuh Oke yang oke masih oke. bingung apa sih self care adherent itu? Bahasa Inggrisan katanya ya. Oke, mangga. Ya, ini sebetulnya, biar apa ya, orang yang membaca itu kan, Mhm. merasa tertarik tuh Iya ya, "Oh ini betul, ada eye self-care catching ya, Eder," Bu, ya. nah gitu, eye catching ini. Eder ini kan, kepatuhan gitu Betul, ya. Jadi kepatuhan ini kan bukan hanya, sekedar patuh makan obat betul. ya, tetapi, ada kepatuhan-kepatuhan yang lainnya Mhm. ya, terutama adalah ini self-care Self ini care, gitu ya, perawatan dirinya. mhm, Selain dari dokternya, dia mhm, juga harus makan obat yang, tepat kan gitu ya, mhm, yang tepat, tapi dia juga harus, berperilaku yang baik juga ya. mhm. Seperti menggunakan masker gitu ya, kemudian, membuang sputum jangan di mana saja gitu ya. Nah yang paling utamanya lagi adalah beraktivitas dan gizinya juga harus dijamin Bagus, bagus gitu ya. betul. Nah ini kepatuhan ini mungkin kadang-kadang terabaikan gitu ya. Tenaga kesehatan kadang lebih, fokus dengan pengobatannya, "Oh ini obatnya belum diambil," gitu Mhm. ya. Mereka tidak cek juga nih selama berobat mereka makannya bagus enggak, Iya, ya gitu ya. Jadi kadang-kadang ini menjadi permasalahan mhm. tersendiri gitu ya, ketika mereka makannya kurang bagus, biasanya ini efek samping mereka rasakan, jauh lebih berat gitu ya, oke. Berarti harus disuplai dengan gizi yang bagus juga, Bu, ya, Betul ketika betul. pengobatan selama 6 bulan itu ya, Bu, Betul ya? betul, ya karena memang, dari obat itu sendiri kan, Mhm. ada efek mual seperti Mual. itu ya. Biasanya pasien merasa, malas untuk makan obat Iya, gitu benar kan benar ya, benar. Apalagi karena efek sampingnya, Bu, ya, efeknya betul itu ya, jadi aduh, malas makan mhm, obat ya akhirnya, pada akhirnya ya tadi mhm, resisten, berhenti kan gitu mhm. ya. Eee, dari efek dari mual itu juga makan juga mereka menjadi malas juga gitu ya. Oke. Itu mungkin salah satu pemicu juga ya untuk, pasien-pasien ini kenapa, banyak yang, menjadi tidak patuh gitu ya. Dan tanda kutip tuh, Pak, tidak Mhm. patuh ini bukan masalah makan atau tidak, Iya ya kadang waktu juga iya, tuh. betul. Ya, Nah, jam waktunya makan ya, obatnya, Bu, ya? kalau kata ini ya saka saka bujengna saka sampurna gitu ya. Sempet pagi ya pagi, Pagi. sempet siang siang. Padahal yang namanya patuh itu adalah memang patuh dalam waktu yang sama gitu ya, Jadi biar berarti nggak boleh dong, Bu, kalau misalnya, "Oh, saya makan obat itu biasanya jam 8, tapi ternyata saya ya. kerja lupa kemudian misalnya sore saya baru makan," itu kurang bagus berarti ya, Nah, Bu, itu ya? kurang bagus. Oh, Nah, karena kan, obat juga kan memiliki durasi ya, durasi efektivitasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah, oh nanti siang atau malamnya mhm. berikutnya gitu, artinya kan, dia makan obat itu bukan 1 kali 24 jam lagi Iya, gitu kan ya. Mungkin 2 hari ya 2 hari ketemu. ya. Jangan-jangan dia juga makannya, jam 5 makan ya, Iya. yang kemarin itu dia makan, Nah jam 7 makan itu lagi. yang repotnya Nah dia, itu nah ya. itu. Itu ya, Mmm, memang perlu adanya mhm, pengendalian gitu ya, terkait dengan, perawatan dirinya betul. gitu ya. Berarti sehingga mungkin faktor-faktor yang tadi sudah Ibu sampaikan itu menjadi dasar ya, Bu, ya, dalam Betul betul. penelitian, Ibu Mmm, saat ini ya terkait iya iya. tentang edukasi ya di Iya betul. monitoring berbasis Android ini ya, Bu, ya. Mhm. Oke.
Bu, melihat kompleksitas persoalan ini, misalnya Ibu mengembangkan pendekatan berbasis Android ya, Bu, ya. Betul betul. Nah, apa nih, pertimbangan utama di balik pemanfaatan teknologi ini, Bu? Oke, kan gini ya, Pak, ya, Hmm, saat ini ya, mhm. kayaknya jarang deh orang nggak punya Android ya, Betul, oke. betul. Semua punya smartphone ya, Bu, ya. Betul betul ya. Jadi smartphone ini menjadi, apa ya, seolah-olah bahwa itu adalah makanan sehari-hari gitu ya. Mhm, Mereka akan haus ya, merasa gerah ketika HP-nya mati gitu ya, mhm. HP-nya ketinggalan itu Betul, apalagi kan gitu ya. Nah itu ya, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri mhm. ya, ketika kita menggunakan Android, Betul. Android kan setiap saat ada di tangannya, Oke, oke. gitu ya, itu yang pertama. Mhm, Ya yang kedua kita tahu ya, mhm, Kota Tasikmalaya itu sebetulnya kan tenaga kesehatannya nggak banyak, mhm, gitu ya. Kita bayangkan ada yang luas wilayahnya itu sama dengan ya, mhm, satu kelurahan, mhm. tapi sama dengan 4 kelurahan lainnya luasnya gitu Betul, ya. Kita lebih bayangkan tuh bisa ya, Bu? tenaga kesehatan harus datang ke sana gitu kan ya. Sekarang misalkan tenaga kesehatan hanya ada 5 orang, Mhm, sementara luas wilayahnya yang luar luas. biasa. Nah, itu juga menjadi kendala kan gitu Betul. ya. Mereka itu perlu sentuhan dari tenaga kesehatan. Oke. Nah, karena mungkin jarak dan tenaga juga, terbatas. Nah, Mhm. ini kesempatannya adalah Android ini Android. yang selama ini kan selalu ada di tangannya pasien kan Iya, gitu ya, gitu betul. ya. Seperti itulah ini. Oke, siap. Mmm, Baik, Bu. Kemudian bisa dijelaskan, Bu, terkait fitur utama dalam aplikasi tersebut ya, dan bagaimana intervensinya dilakukan dalam penelitian ini, Bu? baik. Nah, Sebetulnya Pak Dokter Miftah, mhm, saya mengembangkan, Android ini, mhm. sejak tahun 2021 ya. Oke, Nah, sudah di lama ya, Bu. 2021 itu namanya Smart TB gitu Smart ya. TB ya. Oke, Oke. di Smart TB itu, Mhm. eee, kita hanya ada fitur untuk, pasien masuk gitu ya. Dalam satu fitur itu, dulu saya masih mengembangkan, mereka download di ini, di Play Store ya. Play Store. Mereka Oke. tinggal download, Mhm. kemudian masuk, nanti masukkan datanya gitu ya. Masukkan datanya, nah mereka akan memperoleh, fitur screening di sana, Oke. gitu ya, fitur screening. Kemudian, yang tadi, selalu kita ingatkan itu reminder ya, makan obat gitu ya. Jadi setiap jam 7 mereka akan mendengarkan bunyi reminder untuk makan obat Oke. gitu ya, diingatkan, oleh reminder tersebut. Nah, kemudian selain dari itu juga ada fitur untuk apa, untuk Konsultasi. konsultasi, betul ya, antara, eee, pasien ya, pasien dengan tenaga kesehatan gitu ya. Jadi dia bisa nanya gitu ya. Jadi tanpa harus datang, nggak Itu usah lewat WA, tapi di jadi bisa situ. bisa langsung Iya, tapi kan chat. kadang-kadang orang kan, ini apa, malu ya untuk bertanya, Ah, tapi ada juga yang berani. Nah, paling tidak mungkin saja pertanyaan pasien A ini sebetulnya sama dengan pasien B, tapi dia malu untuk mengungkapkan. iya. Tapi dia akan bisa membaca tuh, Nah, oh ini permasalahannya, jawabannya gitu ya. berarti di situ, Jadi Bu, di aplikasi itu, orang lain juga bisa melihat ya, Bu, ya? Iya, Iya, bisa 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 ya? bisa melihat ya. Apalagi untuk fitur screening gitu ya, screening, kemudian untuk fitur, untuk tanya jawab ya, sama edukasi itu nggak mesti harus, dia sebagai pasien TB. Ya masyarakat umum juga bisa lihat. Tapi khusus ya untuk, reminder itu hanya untuk pasien TB yang datang ke puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan ya. Ke depan, nah saat ini saya lakukan perubahan nih Pak Dokter Mhm. Miftah. Ya di 2025 ini, sekarang akan kita gunakan sampai ke depan itu fiturnya kita rubah. Oh, dirubah lagi, ada pengembangan Ya lagi ya? dikarenakan ada yang baru saya rubah juga nih Oh, gitu. ininya, apa namanya ya, saya teringat dengan, apa, programnya yang dilaksanakan oleh Aisyah, TB Care Aisyah. Jadi saya ambil TB Care-nya gitu ya. Kalau dulu Smart TB, saya sekarang gunakan TB Care ya, karena memang tadi itu yang kita butuhkan adalah perawatan kan gitu ya, bukan pengobatannya saja gitu ya, tapi juga perawatan. Jadi kita, rubah menjadi, TB Care gitu ya. Nah, saya tambahkan fiturnya, satu itu kader, Oh, gitu ya, kalau ya. betul ya, kalau dulu kan hanya, perawat dan pasien. Nah, sekarang ada kader. Kenapa ada kader? Nah, ini ada permasalahan di sebelumnya. Oke, Ketika lupa ya, HP-nya mati, tidak ada sinyal, kita nggak bisa memonitor. oke, Yang kita tahu bahwa pasien nggak makan obat gitu ya. oke. Nah, dengan adanya kader ini, kader, juga punya peranan nih, gitu ya. Kalau dulu kan keluarga juga kadang-kadang lupa tuh ya, Iya, betul. kadang-kadang lupa. Karena terlalu sering ya. Iya betul ya.
ada bunyi, dibiarkan kadang-kadang gitu ya, jadi tidak menjadi respect lagi. betul. Nah, ada tugas kader di situ ya, Hmm, kadernya dilatih dulu tentunya juga. oke. Nah, jadi, dia punya beberapa pasien yang ada di lingkungannya itu, Hmm, dia pantau. hmm, Jadi kayak ketika jam 7 nggak makan obat, betul. dia telepon, kalau teleponnya mati, dia kunjungi ke rumahnya. Jadi mendekatkan, kalau dulu kan Hmm, tenaga kesehatan masa dari Taman Sari datang ke Setiawargi itu kan jauh sekali. Nah, ini peran kader ini, mengoptimalkan, peran apa ya, ini perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan untuk mengingatkan. Jadi kita gempur nih dari sana sini, Pak, ya ya gitu. efektif berarti ya. Iya, betul betul. Jadi biar apa ya, mereka itu selalu diperhatikan ya. Tadi juga untuk menurunkan stigma, Mhm, gitu ya. Biasa kan malu ya. betul. Nah, kalau sekarang kan karena, dalam fitur itu juga banyak orang tuh, Mhm, sama-sama ikut chat ya dalam iya. grup-grup sesama, pasien TB. Mhm, Mereka mau, "Oh ternyata, oh banyak juga nih yang teman yang lainnya," gitu ya. Kenapa kita merasa malu gitu ya. oke. Ya sehingga dengan, ada, komunitas di sana dalam satu aplikasi itu, mereka sudah mulai, percaya diri gitu Mhm, ya. Percaya diri dan memiliki keyakinan dirinya juga meningkat loh, Pak. meningkat. Oh gitu. Iya, jadi saya ada penelitian juga kan terkait Mhm, dengan, self efficacy-nya. efekasi, oke. Ternyata self efficacy-nya meningkat tuh ya, Mmm, pasien-pasien yang menggunakan, Android ini. Android ya, oh, Iya, gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka sudah mulai menata dirinya, sering bertanya, kan gitu ya. oh, Luar biasa tuh siap. ininya. Keren ya. Ya, Kemudian apa Bu temuan utama dari penelitian Ibu nih Bu ya? Apakah pasien menjadi lebih disiplin Ibu ya minum obat dengan adanya Android ini? Atau mungkin bisa lebih sadar pentingnya terapi iya, karena adanya sistem monitoring ini? iya. Gimana Bu di lapangan yang sudah Ibu temukan? Iya, tentulah, Mhm, kalau berbicara tentang, apa namanya, peningkatan dari, eee, kepatuhan mhm. pastilah. Ya sekarang kan waktu juga kan, ada yang mengingatkan gitu ya, ketika lupa, dalam waktu yang sama, Mhm. tadi kader Ada kan kadang datang. iya Oh, jadi datang, ada yang A, gitu. B, C, ada plan Iya, B-nya betul ya, betul betul. ya, ada bunyi juga, biasanya tidak peduli kan biasanya itu PMO juga itu menjadi beban kalau dulu Betul, ya. Kalau betul. sekarang kan ada bunyi, nanti kan kalau misalkan, yang sakitnya suaminya, "Pak itu, udah bunyi Dia ininya, alarmnya," kan gitu ya. Atau kalau mungkin kalau anaknya juga kalau nggak gitu. diangkat berarti nanti kader datang ya, Bu, ya. Betul gitu ya, Kak. Jadi Saya daripada kadar datang kan gitu ya. Jadi nanti berlomba-lomba nih, iya, daripada keduluan datang, ting ini gitu ya. sip sip Nah sip, jadi bisa jadi ini, bagus. luar biasa kalau bicara tentang, ini apa, kepatuhan pastilah Pasti menjadi patuh lebih betul. patuh. Dan selain dari itu tadi saya bilang itu Mhm, self efficacy-nya efekasinya terutama ada, gitu ya. Dia peningkatannya ya. merasa percaya diri lah gitu Heeh, ya, percaya diri yang menjadi tidak merasa malu lagi gitu ya. Kalau tadi ada stigma kan tadi ya, kalau jadi ini lebih dia lebih private gitu ya, Bu, ya, iya, betul lebih betul. sendiri gitu Betul ya. betul. Kalau sekarang enggak, malah mereka justru, memberikan edukasi sama yang lainnya, Keren gitu berarti. ya. Itu yang diharapkan dari tenaga Eee, kesehatan ya, Bu, betul ya. betul Jadi betul. dari pengalaman dia mungkin bisa menjadi ibroh atau apa, pelajaran buat orang lain ya, Betul supaya betul. minimal ya jangan sampai seperti saya gitu ya, Bu, ya. Ya gitu ya, benar. Ya, karena biasanya kontak serumah itu bisa jadi Mmm, masalah lagi ya, Bu, betul ya, betul penularan ya, Bu, ya. betul. Selain dari itu kan melihat, teman-teman yang lain kan di situ Mhm. kan ada yang sudah berhasil juga tetap ada di grup itu Oh, kan. tetap berarti Iya, belum di-exclude lagi, betul, Bu? biasanya mereka juga menyampaikan, Mmm, "Alhamdulillah saya, 6 bulan selesai," gitu oke. kan itu. Jadi itu Eee, menjadi motivasi ya tersendiri betul ya, Bu, betul ya. betul, gitu ya. Oke, siap. Oke, tadi hasil penelitian luar biasa, Bu, ya. Nah, di penelitian Ibu di sini ada peran keluarga ya, Bu, ya. Nah, di sini Mhm, yakin ya untuk pasien ini kan dia selama 6 bulan pasti dia mhm, akan merasa lelah ya, Bu, ya, iya iya, bosen gitu ya betul tadi betul, disampaikan. Nah, seberapa besar, Bu, peran keluarga dalam mendukung keberhasilan self care pada pasien oke. ini, Bu? Nah ini Pak, kadang kan gini ya, Mhm, kita begitu percaya diri ya bahwa iya, ketika ada pasien lupa, nah, oh ada keluarganya ya. mhm. Ya pasien sendiri yang sakit suka lupa apalagi keluarganya kan gitu ya. Kita baliknya begitu kan. Iya, Nah, yang tidak apa sakit dulu iya ya. yang nggak sakit gitu ya. Nah sekarang ini kan yang mengingatkannya ada alarm. Hmm, Nah jadi, dengan adanya alarm itu mhm. keluarga tadi itu, keluarga itu bukan hanya ya sebagai PM, PMO, betul. dia punya anak kecil nih, Iya, usia 3 tahun aja dia udah tahu nih, papahnya misalkan lagi ini sakit gitu sakit. ya, biasanya makan obat, "Papa itu alarmnya udah bunyi," kan gitu ya. Jadi
Anak kecil aja bisa terbiasa. mengingatkan gitu kan Betul. ya, karena dia tahu bahwa, oh ini kalau ada alarm ini Harus saatnya minum papa makan obat. obat kan gitu. Jadi bukan hanya yang dulu kalau PMO kan satu orang ya. Nah sekarang itu sekeluarga bisa denger tuh alarm bunyi semuanya gitu. Itu Jadi semua bisa mengingatkan gitu. termasuk keunggulan berarti ya, Bu, ya. Iya iya Jadi iya. kalau kemarin mungkin kalau lupa, lupa gitu ya, Lupa. nggak sama sekali, bahkan mungkin itu fatalnya dia harus kembali lagi Iya, berarti, Bu, ya, betul ke betul betul. pengobatan awal Iya, lagi ya, betul nggak betul. bisa dilanjutkan ya, Bu, Iya, ya? mohon. Berarti. Nah, Bu, kalau untuk yang pasien TB ini bisa ada potensi kekambuhan, Bu? Oh, itu sangat tinggi Sangat sekali. tinggi ya Sebutnya berarti ya? kan itu, Mhm. lingkaran lingkaran setan saya Setan, bilang gitu ya, iya iya, iya. betul betul. Karena kan yang ini sehat, Mhm. jangan-jangan sebelum sehat ya udah menularkan kepada anggota keluarganya. Nanti Betul anggota keluarganya jadi positif tuh ya. betul. Mungkin waktunya nggak langsung, mungkin ada beberapa bulan baru dia, Merasakan ini. gejala ya? Iya, setelah ini bukan kamu sebenarnya tertular lagi nih, Iya, gitu ya. aduh. Jadi kalau nggak Kembali dicegah lagi tuh balik lagi. iya, kembali lagi. Maka dari itu kan sekarang ada TPT ya, ya Mhm, ada terapi pencegahan mhm. TB gitu ya, jadi bagi kontak serumah gitu ya. Nah, Walaupun memang saat ini ada satu wilayah yang memang sama sekali belum belum mengenal itu TPT itu oke, apa gitu ya. betul. Padahal itu sangat menolong sekali gitu ya. Yang memang kita maklumi lah gitu, pasien Mhm. sendiri aja udah males ya apalagi, apa, yang kontak serumah gitu Eee, ya. Jadi sekarang kontak serumah juga mestinya, eee, obat, apa, pencegahan ini juga harus dimakan oleh, mhm, kontak serumah ya. oh, Terutama yang selalu kontak gitu ya, mhm, satu kamar gitu betul. kan ya. Ya pasangannya lah kalau misalkan suami istri ya pasangannya, terutama ya harus, TPT gitu Mhm. ya. Berarti harus lakukan pencegahan berarti ya, Bu, ya? Betul betul, Selama, pencegahan. ada pasien berarti kita ya harus jadi Iya. warning ya, jangan sampai Betul betul. menularkan ke orang yang lain gitu Iya ya? betul. Jadi makanya kan kalau zaman dulu, selain dari penyakit menular TB ini kan gitu Iya. ya, ini dianggap bahwa ini menjadi penyakit keturunan. Iya, betul. Padahal bukan keturunan ya, bapak dulu, neneknya itu. Misalkan TB TB menularkan betul. sama meninggal ya, menularkan sama Iya, anaknya gitu ya. Nanti betul. anaknya ini TB juga Eee, kan gitu. Ketika punya anak berikutnya, turunan-turunan berikutnya ya TB lagi itu karena sebetulnya karena kontak serumah mhm. gitu ya. Saya dulu sempet, yakin juga Bu bahwa itu sebagai Heeh. degeneratif ya, Oh, karena iya di iya. masyarakat itu pahamnya bahwa, "Oh, itu mah TB berarti penyakit keturunan ya, kalau misalnya ini kamu kena TB pasti yang di atasnya ada." Nah Itu itu ya. memang Mmm, melekat di masyarakat betul waktu betul itu, betul, betul. ya. Saya Padahal rasakan itu kan bukan penyakit keturunan gitu karena ya. mungkin tadi polanya Iya seperti itu betul ya, betul. mata rantainya Contoh harus dulu kita juga putus ya. neneknya meninggal karena TB, Iya, ininya juga sama bapaknya, neneknya, nah itu ya. Kemarin juga meninggal, sekarang, sama juga iya, gitu. nah gitu. Jadi ini sudah 5 turunan katanya semuanya Nah, meninggal karena itu. Nah itu yang, oke. mungkin, kita juga perlu mengedukasi Betul, masyarakat terkait dengan hal tersebut juga gitu. oke. Nah, Bu, Iya, dalam, penerapan aplikasi ini kan kita tahu mungkin ini tidak mudah ya, Bu, ya. betul betul. Tantangan yang Ibu temui di lapangan apa penerapan ini, Bu? Nah ini yang, tantangan yang paling utama sebetulnya, awalnya dari pasien sendiri, Pasien sendiri ya, Bu, ya? karena tadi stigma. Oh, Kan oke. saya kan melibatkan kader tuh, Mhm, mereka nggak mau sebetulnya kan orang gitu lain ya. tahu gitu ya. Nah ini yang, kita perlu, apa, melakukan edukasi juga di Mhm, situ gitu ya dan, yang namanya informed consent harus benar-benar dilakukan dilakukan. dengan pasien sebelum kita, menyampaikan kepada kadernya. Mmm, Mereka setuju nggak kalau seandainya ini gitu ya, ya, dan kita nggak bisa memaksakan loh. betul. Ya, tidak bisa memaksakan, pasien untuk menggunakan aplikasi, Oh, tetapi gitu. ya paling tidak yang mau dan mampu Mhm, untuk menggunakan ya itu bisa, apa namanya, membantu. ya sangat membantulah gitu ya, memperoleh manfaatlah dari aplikasi tersebut gitu ya. Jadi memang tantangan sendiri yang pertama dari sana, Mhm. gitu Berarti ya. di lapangan masih ada Mmm. yang tidak menggunakan ini ya, Bu, ya, sebagian mungkin ya? Ada, masih ada. Yang Ada satu HP mungkin mungkin tidak tidak punya HP ya, yang yang satu jelas yang punya HP tidak nggak punya punya HP. kuota gitu ya? Iya, yang punya HP pun tadi tidak punya kuota pun ya tadi karena nggak mau diketahui orang lain juga ada, gitu ya. Kalau ini untuk
Aplikasinya offline atau online, Bu? Buat Online online ya? Oh, online dia ya, pakai online. betul, karena kan kita harus monitor dari jarak jauh. Jadi karena kan harus berarti butuh internet kan ya, Bu? Iya, betul betul, internet. Jadi ketika ada alarm mereka makan obat, Hmm. itu langsung bisa foto klik, nanti kita bisa Oh, detek dia makan obat enggak, gitu jadi ya, bukan yang hanya jelas klik makan obat, bukti gitu. otentik bukan hanya klik. Kalau yang klik-klik itu gampang ya, Bu ya. Tapi Betul kalau betul. misalnya dia sambil minum obat, nah itu Nah, itu ya. udah jadi bukti otentik ya, Bu ya. Betul betul. Oke, siap. Bu, untuk inovasi seperti ini, Bu, untuk potensi ke depannya ini programnya mau seperti apa, Bu? Biar aplikasi ini mungkin bisa digunakan secara luas di masyarakat, Bu. Baik baik. Mhm. Saya kan ini baru kita gunakan di dua puskesmas gitu Puskesmas. ya, Mhm. Mhm. Jadi ke depannya saya Mhm. sebenarnya sudah sounding juga dengan, eee, dari dinas kesehatan, Mhm. Pak Kepadis yang dulu sudah oke gitu ya, Mhm. sekarang kan, yang baru lagi, Oke. tampaknya sih Pak, Kadis yang sekarang juga udah oke juga. Oh, oke. Nah, Sudah ada. selama ini kan, kita menggunakan servernya UMTAS. Betul. Nah, nanti mungkin ke depan ini menjadi miliknya Kota Tasikmalaya gitu ya. Keren. Jadi nanti dari dari Pemkot itu sendiri ya, nanti kita akan alihkan, ke sana gitu ya. Kita juga sudah apa namanya, berdiskusi juga gitu ya, ke depan memang kita tidak bisa selamanya ada di Ah, UMTAS. betul. Dan kalau itu, mau digunakan oleh seluruh, masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya mudah-mudahan ini, kita masih terus terus uji coba ya, Coba. karena ada beberapa, kadang-kadang ini, reminder juga tiba-tiba nggak bunyi kan gitu ya. Nah ini juga, kita perbaiki terus gitu ya, dalam, 2 tahun ini. Eee, Insyaallah lah, semakin baik sih sebetulnya gitu ya. Betul. Cuma untuk digunakan secara bersama-sama ini, kita masih terus, lakukan perbaikan. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah semuanya udah clear lah gitu ya, kita akan, tawarkan gitu ya. Keren ini, Bu. Berarti bagus ya. Jarang ya masih menggunakan aplikasi TV ini ya sebagai Iya, pengingat ya, Bu ya. betul Karena betul. memang betul mungkin aplikasi-aplikasi yang lain banyak mungkin ya, Bu ya. Tapi kalau aplikasi yang spesifik ya kemudian mengingatkan apalagi tadi ada plan A, plan B untuk mengingatkan pasien, Iya itu iya. sepertinya saya baru dengar tuh, Bu ya. Iya Jadi iya. bagus untuk ini. Nah, terakhir, Bu, Oke. untuk pesan untuk ibu pasien ya, sorry, untuk pasien TB dan keluarga, Bu. Kira-kira pesan Ibu untuk mereka apa, Bu? Untuk sobat Iya. riset, mangga. Eee, Sayangilah keluarga Mhm. ya sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Mhm. Ketika ada pasien TB, maka ingatkanlah dia makan obat dan jangan lupa Anda pun minum obat TPT, gitu ya. Berarti tidak hanya pasiennya ya, Bu, ya, Betul betul keluarganya pun kan? harus tetap minum obat ya, Betul betul supaya betul, untuk menjadi gitu ya. pencegahan ya, Bu, Betul ya. betul. Nah, jangan sampai nanti, tadi siklusnya terus berulang, jadi ini Iya. diobati, ini jadi ngawalan lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Haji Lilis ya sudah memberikan insight yang sangat luar biasa. Oke, baik Sobat Riset ya. Dari episode ini kita belajar bahwa melawan TB bukan hanya soal obat ya, tetapi soal kepatuhan, edukasi, dan dukungan. Edukasi dan monitoring berbasis Android dapat menjadi alat bantu yang efektif. Ya. Namun pada akhirnya kesembuhan ditopang oleh konsistensi pasien itu sendiri dan didukung oleh keluarga. Mari kita ingat bersama bahwa penyakit TB itu bisa disembuhkan asal patuh. Ya, jadi intinya bisa disembuhkan ya, Bu ya? Bisa Asal bisa bisa. patuh. Karena stigmanya di masyarakat tidak Iya bisa iya, disembuhkan karena dia betul. menular ya tadi ya. Iya. Terus-terusan jadi nggak Ya sembuh-sembuh dia disangkanya ya. turunan itu kan. Iya, Iya, betul. kayak Oke, baik terima kasih Bu Haja iya. Lilis sekali lagi atas Iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih Iya. atas diskusi dan ilmunya yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Oke, baik Sobat Riset, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya minta upaya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Ramadan Riset Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.